Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya masih semangat? Mengapa menjawabnya tidak kompak? Orang yang mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, dan orang yang menjawab hukumnya wajib. Tetapi ada 3 orang yang tidak wajib menjawab salam. Yang pertama adalah orang gila, yang kedua adalah orang tuli, dan yang ketiga adalah orang tidur. Sekarang saya ingin bertanya, apakah di sini ada yang gila? Ada. Adakah yang gila di sini? Alhamdulillah tidak ada. Apakah di sini ada yang tuli? Alhamdulillah. Apakah di sini ada yang tidur? Kalau saya ulangi sekali lagi, kalau tidak menjawab maka termasuk orang gila, orang tuli, dan orang tidur. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat Ramadan. Yang saya hormati dan saya takzimi Hadratul Kiram Romo Kiai Muhammad Syekh Tarmizi beserta Ibu Yai yang merupakan selaku pemimpin sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum. Yang saya hormati kepada pengurus pusat Asrama Putra Sunan Ampel dan pengurus pusat Asrama Putih Al-Fadijah beserta para stafnya yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dan tidak lupa pula kepada santriwan santriwati, mas-masku yang kubanggakan dan mbak-mbakku yang kusayangi. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan iringan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat tempat, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat maka salam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga-mogaan selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabiuna wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana satu-satunya nabi dan satu-satunya rasul yang mampu membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu agama Islam. Moga-mogaan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tema saya yang berjudul Jangan sekali-sekali pacaran. Mas-masku, mbak-mbakku, kalian yang sudah hijrah jangan ada lagi yang pacaran. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Dibuka HP, cari namanya delete. Buka FB, cari namanya unfriend. Putuskan. Insya Allah besok langsung diupdate statusnya. Apa status dia? Bukan perpisahan yang kutangisi, malah pertemuan yang kusesali.
gosip, omong kosong pacaran-pacaran itu. Tak ada itu. Waktu pacaran semuanya indah-indah. Mau makan apa ya? Ayam ya? Pret. Oh, semua itu. Perempuan suka dilambung-lambung dengan kata-kata. Laki-laki pula suka mengobral-obral kata-kata. Dan ditambah bumbu setan, akhirnya habis kalian. Perempuan, kalian itu timun. Laki-laki, kalian itu durian. Durian bertemu dengan timun, yang hancur siapa? Timun. Kesian betul pacar kalian. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena tidak baik untuk generasi milenial saat ini. Apalagi kita dunia pondok pesantren dapat mengganggu belajar maupun beribadah. Betul atau betul? Di pondok pesantren ini tempat kita mencari ilmu, apalagi untuk memperbaiki akhlak. Jadi bersyukurlah kalian yang sudah mondok di pondok pesantren Darul Ulum ini. Karena banyak pemuda dan pemudi di luar sana yang sangat miris karena mereka sangat erat dengan trennya berpacaran. Maka muncullah pemahaman bahwa tak punya pacar itu alias jomblo. Banyak sekali yang jomblo ternyata. Bagi yang jomblo, jangan takut, jangan khawatir. Setiap orang itu ada jodoh masing-masing. Inilah yang saya herankan dari anak zaman sekarang, masih takut dengan jomblo. Padahal jodoh itu sudah adanya masing-masing. Takdir jodoh itu salah satu dari 3 rahasia Allah yang tidak dapat kita campuri. Ada 3 rahasia Allah yang tidak dapat kita campuri. Apa saja itu, Mas Adit? Yang pertama adalah ajal atau kematian. Yang kedua adalah rezeki. Dan yang ketiga adalah jodoh. Nah, inilah yang ingin saya jelaskan. Dengan santri-santri yang jomblo fisabilillah. Jangan sekarang pacaran syar'i katanya. Pret, gak ada itu pacaran syar'i. Yang ada apa? Jodoh itu yang ada. Walaupun kalian setengah mati, berperilaku baik, kau bawakan kado, coklat, baju kapelan, tidak pernah setiap orang. Kalau bukan darimu, baru berjalan 2 minggu langsung nikah. Karena itu jodohnya. Jadi kita tidak perlu takut dengan jomblo, karena setiap orang itu ada jodoh masing-masing. Bahkan dikatakan dalam suatu hadis yang berbunyi, kata Allahu maqadidal khalaiqi qablaan yaswati wal ardo bihamsina al-fasana. Yang artinya Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi dan Abu Daud. Hadirin hadirah, santriwan santriwatriku yang kucintai. Cinta itu pengorbanan. Kalau pengorbanan itu masih namanya penderitaan. Kata Cak Lontong, agar pengorbanan kita tidak sia-sia, mari kita gunakan cinta kita itu untuk jodoh pasangan kita kelak. Daripada kita gunakan cinta, waktu, uang, bahkan pikiran kita untuk seseorang yang bisa jadi dia jodoh orang lain. Bayangkan betapa sakitnya hati kita. Jadi marilah kita berpikir lebih jernih lagi. Waktu digunakan untuk belajar sebaik mungkin, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Uang digunakan untuk kebutuhan kita dan membeli kitab-kitab dan pikiran kita untuk memikirkan masa depan yang lebih baik. Iya Pak, iya Mas Anton. Iya Mas Anton. Lalu bagaimana kalau kita diam-diam mencintai seseorang? Apa hukumnya Ustaz? Jadi teman-teman sekalian, cinta itu tak bisa dipaksakan. Karena cinta itu seperti jalangkung. Datang tak diundang, pergi tak diantar.
hati, tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Biar Allah saja yang tahu cintaku padamu. Kalau kita mencintai seseorang itu bisa wajar saja, tapi jangan sampai cinta itu mendatangkan mudarat yang berupa zina, yang merupakan dosa yang besar. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kanu fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Jadi teman-temanku sekalian, kita sebagai muslim yang baik harus menjaga diri kita dari pengaruh setan dengan menjaga pandangan dan diri kita dari hal-hal yang haram. Kalaupun kita mencintai seseorang, maka munajatlah. Semoga Allah menjadikan dia pasangan kita dan bukan pasangan orang lain. Amin. Amin. Walaupun kita punya cinta, sebaik-baik cinta itu kita hanturkan kepada siapa? Allah. Ya, benar. Kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berikan cinta kita kepada seseorang, bisa saja dia mengambilnya dan membuang cinta kita sehingga kita kehilangan cinta. Masya Allah. Jadi lebih baik kita berikan cinta kita itu untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada Allah, insya Allah Allah akan juga cinta kepada kita. Moga-mogahan yang hadir sini menjadi salah satu orang yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Santriwan, santriwati yang kucintai, dari awal sampai akhir dapat kita simpulkan, kita yang pertama adalah kita sebagai santri jangan pernah berpacaran karena dapat mengganggu aktivitas kita belajar maupun beribadah. Hidup pacaran. Yang kedua adalah kita harus yakin bahwa setiap orang itu punya jodoh masing-masing. Yang keempat, yang ketiga, kita harus menjauhi hal yang buruk yaitu zina. Dan yang keempat adalah yang paling penting, marilah kita hanturkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kesian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf karena kita hanya sebagai manusia biasa, tidak lewat dari kesalahan dan kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.